Paket itu terjatuh dan menghantam lantai marmer yang dingin dengan suara dentuman keras. Dari dalam kotak terdengar bunyi pecahan yang membuat jantung siapapun tercekat. Seketika, suasana lobi yang tadinya sibuk berubah senyap. Semua mata tertuju pada satu sosok, Hilmi. Reno menyunggingkan senyum tipis penuh kemenangan. Inilah momen yang ia tunggu. Keheningan itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara yang lantang dan penuh amarah. Bukan dari Hilmi, bukan pula dari Vania. Suara itu datang dari Reno. "Hei, apa yang kamu lakukan?" bentaknya sambil menunjuk wajah Hilmi. Hilmi masih terpaku, pandangannya kosong menatap paket yang hancur. Ia lalu mendongak, melihat Reno dengan wajah kebingungan. "Saya, Pak, tadi Bapak." "Jangan berani cari alasan," potong Reno kasar. "Semua orang juga bisa bilang tidak sengaja. Tapi lihat apa yang sudah kamu perbuat. Kamu ceroboh. Kamu merusak aset perusahaan." Suara Reno sengaja dikeraskan. Petugas keamanan, resepsionis, hingga karyawan yang lalu lalang kini berhenti dan memperhatikan. Hilmi berdiri sendirian di tengah lobi, merasa kecil, terpojok, dan telanjang di hadapan tatapan menghakimi. "Kamu tahu nggak harga barang di dalam paket itu?" lanjut Reno dengan nada merendahkan. Ia mendekat, menatap Hilmi dari ujung kepala sampai kaki. "Itu barang penting untuk Ibu Direktur. Gaji kamu setahun jadi kurir pun belum tentu cukup buat menggantinya." Ucapan itu menghantam Hilmi tepat di dadanya. Dituduh ceroboh, dihina di depan umum, dan yang paling menyakitkan, di depan Anya. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa dialah yang diserempet. Tapi lidahnya keluh. Yang keluar hanya suara lirih, hampir tak terdengar. "Bukan saya, Pak. Saya tidak sengaja." "Tidak sengaja?" Reno mendengus. Semua perusak juga bilang begitu. Ia lalu menoleh ke arah petugas keamanan. "Keamanan, tahan dia. Jangan biarkan dia kabur. Saya akan tuntut dia dan perusahaannya." Reno kemudian berbalik ke arah Vania, memasang wajah sok peduli. "Tenang saja, Bu Vania. Saya akan urus orang ini. Akan saya pastikan dia dipecat dan mengganti kerugian sepenuhnya." Hilmi menundukkan kepala. Rasa malu, panik, dan marah bercampur menjadi satu. Ia bisa menerima hidup sederhana, tapi tidak diperlakukan seperti penjahat. Sekilas ia melirik Vania. Tatapannya penuh kekecewaan dan kebingungan. Sosok Anya yang sederhana kini berdiri sebagai direktur utama, terlihat begitu jauh dan asing baginya. Vania sendiri mematung. Ia melihat Hilmi yang tertunduk, lalu menatap Reno yang berdiri pongah. Ia tahu persis apa yang terjadi. Ia melihat semuanya. Dan kini, ia harus memilih. Reno berdiri dengan dada membusung, menunggu pujian. Petugas keamanan mulai melangkah mendekati Hilmi. Hilmi pasrah, menunduk dalam, menahan harga dirinya yang terasa diremukan. Lalu, "Cukup." Satu kata itu meluncur tenang, namun tajam. Suara Vania tidak keras, tetapi penuh otoritas. Seolah waktu di lobi itu berhenti seketika. Petugas keamanan membeku. Senyum Reno langsung menghilang. "Ibu Vania?" Reno menoleh, bingung. Vania melangkah maju perlahan. Tatapannya kini tertuju lurus pada Reno, dingin dan tegas. "Saya melihat semuanya, Reno," ucapnya jelas, terdengar ke seluruh lobi yang mendadak sunyi. "Saya berdiri tepat di sana. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Anda yang sengaja menyenggol troli itu." Kata-kata itu bagai petir di siang bolong. Wajah Reno seketika pucat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para karyawan. "Ibu, tidak, saya hanya..." Reno tergagap. "Hanya apa?" potong Vania. Nada suaranya kini mengandung amarah yang tak disembunyikan. "Hanya ingin menjatuhkan orang lain? Hanya ingin terlihat hebat dengan menginjak harga diri seorang kurir?" Hilmi mendongak. Matanya membelalak, tak percaya. Vania lalu berbalik menghadap semua orang di lobi. "Kalian semua dengar?
katanya lantang. Kalian baru saja menyaksikan bagaimana seorang manajer senior memperlakukan orang lain. Ia lalu menoleh ke Hilmi. Tatapannya melembut. Dan sekarang, saya akan beritahu siapa sebenarnya pria yang baru saja Anda hina. Fania menunjuk Hilmi. Pria berjaket kusam ini jauh lebih terhormat daripada yang kalian kira. Fania menarik napas panjang. Saat itulah, ia siap membuka kebenaran yang sesungguhnya. Beberapa minggu sebelumnya, Fania pernah terjebak di tengah hujan badai yang brutal. Malam itu, semua terasa runtuh bersamaan. Dompetnya hilang, ponselnya entah jatuh di mana, dan ia benar-benar tak tahu bagaimana cara pulang. Tubuhnya menggigil, pikirannya kacau, dan rasa panik menyesakkan dada. Di tengah kondisi itulah, seorang pria asing berdiri di halte yang sama. Seorang kurir sederhana bernama Hilmi. Pria itulah yang menghampirinya tanpa banyak tanya. Memberikan selembar uang Rp50.000, uang terakhir di dompetnya hari itu, dan melepas jaket kurir yang ia kenakan untuk disampirkan ke pundak Fania, agar ia tidak kedinginan. Padahal, Hilmi tahu motornya mogok dan ia sendiri harus pulang dengan berjalan kaki, tanpa uang, tanpa jaket. Kini, di lobi gedung megah itu, Fania menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar namun tegas. Tangannya terangkat menunjuk jaket yang masih dikenakan Hilmi. Jaket itu, ucapnya, dia berikan pada saya agar saya tidak kedinginan. Sementara dia sendiri mendorong motornya yang mogok. Tanpa uang, tanpa pelindung, di tengah hujan. Seluruh lobi terdiam. Nafas tertahan. Cerita itu begitu kontras dengan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Seorang kurir yang dituduh ceroboh dan seorang manajer yang merasa paling benar. Fania lalu menatap Reno. Pria yang tadi begitu angkuh kini berdiri gemetar. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pria yang Anda sebut berandal itu, lanjut Fania, memiliki harga diri dan ketulusan yang tidak akan pernah bisa Anda beli, berapapun saldo rekening Anda. Kata-kata itu menggema. Reno, ucap Fania pelan namun menghantam, dia adalah penolong saya. Hilmi membeku. Dunia terasa berputar terlalu cepat. Jadi Anya, gadis sederhana yang minum es teh bersamanya di taman, yang makan di warteg dan mendengarkan ceritanya dengan tulus, adalah Fania, direktur utama. Semua kini terasa masuk akal, sekaligus terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk diraih. Sementara itu, Reno benar-benar kehilangan kata. Dalam satu momen, ia menyadari kesalahan terbesarnya. Ia bukan hanya gagal menjatuhkan seorang kurir. Ia telah menghina penolong pribadi direktur utama di depan umum. Fania menatapnya untuk terakhir kali. Tindakan Anda hari ini, yang dilandasi kesombongan dan fitnah, tidak bisa ditoleransi di perusahaan ini, katanya dingin. Keamanan, silakan antar Pak Reno ke ruangannya untuk mengambil barang-barangnya. Mulai detik ini, dia tidak lagi bekerja di sini. Reno seolah ambruk dari dalam. Ambisi bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Tanpa perlawanan, ia digiring keluar, meninggalkan lobi dengan tatapan kosong, disaksikan puluhan pasang mata. Setelah itu, suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Fania melangkah mendekati Hilmi, yang masih berdiri terpaku, bingung dan terguncang. Senyum lembut muncul di wajahnya. Senyum yang sama seperti Anya di warteg. Maafkan saya, Mas Hilmi, ucapnya pelan. Maaf karena saya berbohong tentang siapa diri saya. Saya hanya ingin menemukan ketulusan. Hilmi menatapnya lekat-lekat. Di balik wanita sukses itu, ia masih melihat Anya. Gadis yang tulus, hangat, dan jujur. Kini justru terlihat menyimpan rasa bersalah dan harapan. Fania lalu membungkuk, mengambil sebuah kotak kecil dari paket yang rusak. Isinya hanyalah prototipe lama yang memang sudah tak terpakai. Silakan urus sisanya, katanya pada resepsionis. Kerugian ditanggung penuh oleh perusahaan. Ia kembali menatap Hilmi. Mas Hilmi, kamu masih bekerja hari ini? Hilmi menggeleng kikuk. Ini pengantaran terakhir saya, Bu. Mbak Anya. Fania tertawa kecil.
Panggil saya Fania. Malam itu, Hilmi tidak pulang dengan berjalan kaki. Setelah diberi waktu untuk berganti pakaian dengan kemeja terbaik yang ia miliki, sebuah mobil mewah menjemputnya. Mobil itu membawanya ke puncak gedung, ke sebuah restoran dengan pemandangan gemerlap Jakarta, kota yang dulu ia pandangi dari bawah dengan tubuh lelah dan perut kosong. Di meja makan, Fania meletakkan selembar uang Rp50.000 yang telah ia simpan rapi. "Saya masih berutang ini," katanya pelan. Hilmi tersenyum. "Sudah saya bilang, simpan saja." Dan Fania benar-benar menyimpannya. Sebagai pengingat bahwa ketulusan paling mahal yang pernah ia temui, justru hanya bernilai Rp50.000. Kisah mereka tidak berhenti di malam itu. Cinta yang lahir dari ketulusan tumbuh di atas pondasi kejujuran. Hilmi menolak kemewahan dan jabatan instan. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Dan Fania justru mencintainya semakin dalam karena prinsip itu. Beberapa bulan kemudian, Hilmi tak lagi mendorong motor tuanya. Ia kini memimpin program sosial di bawah yayasan perusahaan Fania, membantu para pekerja informal dan perantau lain agar punya kesempatan hidup yang lebih baik. Dan uang Rp50.000 itu kini terbingkai rapi di meja kerja Fania. Menjadi pengingat abadi bahwa cinta, ketulusan, dan nilai manusia seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Karena kebaikan sekecil apapun yang ditanam dengan tulus, takdir akan selalu menemukan caranya sendiri untuk